Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3041 membuktikan Tao. Engah. Jalan yang kacau terlalu tinggi, dan kekuatan tabu terbang. Ye Chen masih berdarah, dan iblis langit, iblis jahat, iblis suci, tubuh suci, kaisar agung, dan tubuh hukum kaisar langit juga berdarah hujan darah seperti hujan ringan. Tubuh suci kuno telah bangkit. Permaisuri pengadilan surgawi bergumam, dengan sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Dia terluka, atau lebih tepatnya, tidak sepenuhnya menyatu. Alasan mengapa dia keluar lebih awal adalah bahwa sebelum Ye Chen menjadi seorang kaisar, permaisuri dari hutan belantara timur mungkin tidak dapat membawanya. Kesengsaraan kaisar dari Ekaristi, yang bukan kesengsaraan kaisar biasa, akan menarik perhatian. Sejumlah besar pilar Optimus. Tiba-tiba, dia menutup matanya dan menghilang seketika. Muncul kembali, itu sudah menjadi benua Xuan Huang pilar sihir kaisar langit turun, menghancurkan kota kuno agung kehancuran timur menjadi abu dalam sekejap, dan gunung yang tak terhitung jumlahnya serta gunung raksasa di sekitarnya runtuh karena lingkaran cahaya pilar ajaib. Pada saat yang sama, pilar sihir kedua turun dan mendarat di kota kuno Kunlun. Kota kuno yang megah itu juga mengikuti jejak kota kuno Donghuang. Sayang sekali semua orang pergi menemui kaisar, kalau tidak mereka akan pergi menderita kerugian besar. Permaisuri melakukan gerakan yang kuat dan menjatuhkannya dengan satu telapak tangan. Ledakan. Di langit berbintang yang luas, kedua permaisuri muncul dan menghilang. Setiap kali muncul, pilar sihir harus dihancurkan. Kaisar dunia bawah dan leluhur Tao juga tidak menganggur, dan membuat gerakan yang kuat. Tiga alam surga, bumi, dan manusia menjadi lebih kacau karena malapetaka Ye Chen. Jumlah pilar Optimus jauh di luar imajinasi mereka, dan setiap suara ledakan seperti lonceng kematian dari neraka. Menghadap Chang Miao, gambarnya sangat menakutkan. Pilar sihir satu demi satu datang tanpa peringatan, tetapi kemanapun mereka mengikuti, mereka datang dengan kekuatan, terlalu banyak bintang kuno dihancurkan dan runtuh. Terlalu banyak kota kuno yang diratakan dengan tanah, sebelum melihat iblis dari wilayah luar, iblis jahat, dan iblis suci menyerang, tiga alam surga dihancurkan oleh paku pilar penggerak. Fakta telah membuktikan bahwa permaisuri surga harus meninggalkan istana Ling Qiao. Sekarang barisan ini, seorang kaisar wanita dari hutan belantara timur benar-benar tidak dapat bertahan. Pilar Optimus tingkat kaisar surgawi tidak lebih baik dari tingkat kaisar agung. Setiap kali pilar sihir turun, kaisar langit akan segera keluar. Satu atau dua bukan apa-apa, masih ada lagi, itu adalah malapetaka bagi surga. Oleh karena itu, setiap pilar sihir harus dibunuh di Buayan. Meski begitu, masih ada beberapa yang menonjol. Itu masih di Tianyuan Starfield, pilar iblis turun, dan kaisar iblis surgawi berjalan keluar. Mungkin karena dia tidak memasang postur tubuh yang baik dengan sikap sok. Ketika dia keluar, dia ditampar oleh permaisuri surga sejak itu, dia tidak berdiri teguh. Di langit berbintang timur, ada repertoar yang sama. Pilar ajaib yang mendorong langit turun ke bintang kuno, menghancurkan bintang dan menghancurkannya. Di tengah puing-puing yang berterbangan, monster humanoid keluar. Menunggu kata-kata, dia dicincang oleh pedang Yao Qi. Lari, kemana kamu lari? Teriakan keras kaisar dunia bawah bergema di seluruh dunia bawah, dan yang dia kejar dan bunuh juga kaisar langit iblis jahat, dan pencuri dengan kaki dan kakinya adalah Maliu. Aku tidak bisa pergi. Daozu mendengus dingin, penuh dengan keagungan kaisar, dan seiring waktu, dia menjadi pedang kaisar, pedang itu tak tertandingi, dan dia menebas iblis dan kaisar. Ledakan. Gemuruh. Ada perang di tiga alam, dan itu semua adalah perang antara kaisar dan Dao. Alam semesta berguncang, langit berbintang yang luas runtuh, ada kilat dan guntur, dan lebih banyak penglihatan yang terjalin dan diubah. Ini bukanlah pemandangan yang indah, melainkan pemandangan kehancuran dunia, yang mencerminkan kemuliaan hari kiamat. Empat kaisar agung melindungi jalan. Nak, wajahmu benar-benar luar biasa. Langit tidak dikelilingi oleh pegunungan, dan Xuandi Suying meletakkan tangannya di tangannya dan menghela nafas. Itu juga karena ada kaisar yang duduk di tiga alam. Jika tidak, bahkan jika Ye Chen menarik malapetaka kaisar, dia akan melakukannya tidak dapat menahan serangan dari domain luar.
Dari sini dapat dilihat bahwa kesulitan menjadi seorang kaisar dalam tubuh suci tidak hanya untuk melanjutkan jalan kaisar, untuk melemparkan gerbang kaisar, untuk mengorbankan kaisar dan mewarisi batas darah, tetapi juga untuk memiliki penjaga yang cukup. Dan bahkan seorang kaisar tidak dapat melindunginya. Kondisi keras seperti itu belum pernah ditemui dalam sejarah. Ye Chen seharusnya beruntung, memanfaatkan waktu, tempat, dan orang yang tepat. Ini, mungkin, adalah angka tertentu dalam kecelakaan itu. Ledakan. Ketika Kaisar Xuan melihatnya, tiba-tiba ada ledakan di langit. Dia memusatkan pandangannya dan melihat ke atas, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah pilar Optimus merah, yang dimasukkan tanpa memihak ke dalam Dautai Sangtian, dan kemudian Kaisar Emotian keluar dari dalam, dan cara Kaisar sangat kejam. Setelah itu, gambarnya sangat eye-catching. Segera setelah pilar ajaib dilepaskan, Kaisar Langit Emo secara pasif menanggapi kesengsaraan Kaisar. Dautai Sangtian sudah hidup, tetapi karena kedatangannya, barisan asli berlipat ganda dalam sekejap, dan Kaisar tertegun. Sialan. Kaisar Ermo melolong marah, melangkah melintasi ketiadaan dalam satu langkah, mencoba melarikan diri dari jalan yang terlalu tinggi ke langit. Kaisar Jie dari tubuh suci kuno bukanlah lelucon. Dia ingin pergi, tetapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan. Dia menyusulnya dalam satu langkah, menutupi langit dengan tangan emasnya, dan memusnahkan tubuh Kaisar Emo. Kaisar itu melankolis sampai kematiannya. Tidak mungkin, dia membidik terlalu akurat. Ketika Kaisar dimakamkan, Ye Chen juga membayar harga yang sangat mahal, dia menderita pukulan kepunahan, dan hampir diterbangkan oleh Kaisar Huangquan dengan tombak. Ah! Ye Chen meraung, dan dalam situasi putus asa, dia membuka batas penerus darah. Saat melemparkan gerbang Tao Kaisar, meski keabadian dikorbankan, bukan berarti Anda tidak bisa membuka batas warisan darah. Dalam sekejap, dia membentuk kembali tubuh suci dan menggulingkan Huangquan Tiandi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ratusan badan hukum dikepung dan dibunuh dari segala arah. Ayo. Ye Chen mengejutkan dunia dengan minuman, memegang tongkat Taois berdarah, membuka dan menutup, seperti dewa iblis yang tak tertandingi. Barisan yang dipukuli oleh kelompok itu ternyata kuat dan kuat, bermandikan darah, dan bertarung sampai yang paling gila. Bencana ini juga merupakan keberuntungan. Dalam kesengsaraan Kaisar Jidao, dia menempa tubuh sucinya, dan dia juga menempa kondisi pikirannya. Dia bertarung melawan semua makhluk tertinggi sendirian, dan mempercepat Tao yang kacau. Dia sedang berubah, dan Tao juga sedang berubah. Batu, itu akan menggiling bagian tubuhnya menjadi senjata tiada taraf. Ledakan, ledakan, ledakan. Fluktuasi dalam pertempuran menjadi semakin masif, langit ingin menghancurkan Ye Chen, dan Ye Chen bertarung melawan langit. Malapetaka seorang kaisar berubah menjadi huru-hara. Melihat seluruh sejarah surga, tidak pernah ada yang seperti itu. Malapetaka kaisar ekstrim yang mendominasi. Telah ada, dan tidak ada yang bisa menandingi. Apakah kamu benar-benar harus bertarung sampai kamu mati? Dong Huang Taixin bergumam pelan, alisnya yang cantik berkerut semakin dalam. Lihat Tai Tian, barisannya sudah banyak, tetapi masih ada hukum yang sering muncul, pilih satu secara acak semua adalah yang tertinggi. Semakin lama berlarut-larut, semakin buruk jadinya. Dewa Jenderal keempat merenung, melihat sekeliling lebih dari sekali, ada ledakan ke segala arah, pertempuran hebat, dan kedatangan pilar sihir. Jika bukan karena dukungan dari dua kaisar wanita, saya tidak tahu berapa banyak kaisar asing yang akan datang untuk membunuh mereka. Tidak perlu bertanya, dua dunia surga dan neraka itu serupa. Pasti ada batas waktu. Kaisar kera kecil menggaruk rambut monyet, sangat cemas dibandingkan dengan bukti Yao Qi, perampokan Kaisar Ye Chen memakan waktu terlalu lama. Lemah, Kaisar Jie lemah. Raja manusia menggertak, mengejutkan terlalu banyak orang. Dia tidak hanya melihat bahwa terlalu banyak senior yang matanya bersinar, menatap Dao Tai Tian, tidak peduli apakah itu iblis surgawi, iblis suci, tubuh suci, atau Kaisar Agung, kekuatan mereka telah anjlok. Namun, Ye Chen tidak jauh lebih baik, batas Sueji putus, dan tubuh suci berdarah itu sangat melotot. Tanpa batas Sueji, kekuatannya bahkan lebih kuat. Itu seharusnya merupakan transformasi keadaan pikiran, dan dia sudah setara dengan Kaisar Surga. Engah, engah, engah. Adegan di langit agak menakutkan, dan saya tidak tahu apakah Ye Chen terlalu kuat atau badan hukum terlalu lemah. Dia membawa tongkat Tao, seperti angin musim gugur menyapu daun-daun yang berguguran, satu demi satu tongkat, dan satu tongkat lebih mendominasi dari yang lain seperti dewa perang. Dia mendorong ke seberang, semua hukum langit dan bumi, semua kaisar dan orang suci, semuanya menjadi rentan di bawah serangan tongkat daunnya.
Semua ini tidak penting, yang penting badan hukum yang dihancurkan itu belum terwujud lagi, dan telah mati di bawah tongkat Dao. Gudong. Dunia diam-diam menelan air liur mereka menonton, dan benar-benar melihat dominasi tubuh suci, bayang-bayang di seluruh langit dibersihkan olehnya sendiri. Ketika tongkat terakhir Ye Chen jatuh, Dao terlalu tinggi di langit, dan tidak ada orang lain selain dia, dan mereka semua musnah. Untuk waktu yang lama, saya tidak melihat badan hukum lagi. Menyeberang. Xie Yun bertanya tanpa sadar, mencoba yang terbaik untuk melihat. Tidak ada yang memberikan jawaban, dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban, bahkan Raja Rakyat tidak tahu apakah Ye Chen selamat dari malapetaka Kaisar. Aku berkata, kamu tidak bisa menghancurkanku. Ye Chen berkata dengan tenang, meskipun kata-katanya sedikit, mereka diam dan agung, seperti guntur abadi, mengguncang kubah surgawi yang abadi. Setelah kata-kata itu jatuh, dia memegang pedang Dao, dan berjalan menuju puncak misti selangkah demi selangkah. Tubuh suci kuno itu berat, dan langkahnya juga berat. Setiap langkah jatuh, alam semesta bergetar. Ledakan. Gemuruh. Ketidaktaatannya membuat langit marah lagi, langit begitu damai, dan tiba-tiba dia melihat guntur dan kilat kaisar turun dari langit. Ye Chen tidak berbicara, dan langkahnya tidak berhenti. Jalan guntur dan kilat kaisar mengamuk, dengan kekuatan kehancuran, tetapi itu tidak bisa menghentikan langkahnya kemanapun dia lewat, guntur dan kilat abis. Diiringi dentuman, hukum kaisar muncul kembali. Ye Chen mengabaikannya, dan langsung naik selangkah demi selangkah. Badan hukum yang terwujud itu dihancurkan olehnya selangkah demi selangkah sebelum mereka bisa menyerangnya, dan lapisan halo menyebar di setiap langkah. Ye Chen tersenyum, masih mengambil satu langkah pada satu waktu, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tersenyum pada kehampaan, pada dewa yang penuh kebencian. Malapetaka kekaisarannya seharusnya sudah berakhir sejak lama, alasan mengapa itu masih berlangsung, dan alasan mengapa badan hukum masih terwujud, adalah karena kehendak dewa sedang bekerja, dengan tegas melawan hukum, hanya untuk membunuh dia. Sayang sekali dewa meremehkannya sebagai perampok, meskipun hukum melawan hukum, dia tetap tidak bisa menghentikan langkahnya. Aku ingin menjadi seorang kaisar, bisakah kamu menghentikanku? Ye Chen mundur, mengepalkan tangan emasnya dengan erat, mengintegrasikan hukum kekacauan, asal-usul tubuh suci, kekuatan reinkarnasi, kekuatan waktu, kekuatan ruang dan waktu. Itu adalah pukulan paling puncak sejak dia berlatih Taoisme, dan dia melesat menuju puncak misti. Ledakan. Ada ledakan dari ketiadaan, dan tiga dunia surga, bumi dan manusia bergetar dalam kegelapan, sepertinya ada semacam pemenjaraan, yang diledakkan secara paksa oleh Ye Chen. Pada saat itu, waktu seakan membeku. Pada saat itu, ada lapisan halo emas, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, menyebar tanpa batas ke seluruh dunia, tidak hanya kekuatan suci, tetapi juga kekuatan kaisar yang ekstrim, pilar sihir yang turun ke langit, sebelum yang tertinggi keluar, mereka semua terpesona oleh lapisan halo itu. Mungkin prestise kaisar terlalu kuat, dan bahkan keempat kaisar pun tidak berdiri teguh. Tubuh suci kuno, membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Menatap Chang Miao, dia seperti dewa, berdiri di akhir tahun, dengan cahaya dan hujan turun dari langit, menerangi dunia, dan penglihatan berubah, dikelilingi oleh naga yang berputar-putar, burung phoenix meringkik, Xuanwu merentangkan jalan, harimau putih meraung, dan langit berbintang yang luas menggantung di atas kepalanya, menginjak jalan besar dan sungai peri, dunia besar yang kacau balau, menampilkan Yue Changchuan yang agung, setiap gunung, air, rumput, dan pohon, semuanya bercampur dengan prestise kaisar dengan cara ekstrim, dan mengembangkan cara dengan sendirinya, yang semuanya penuh vitalitas. Ledakan. Gemuruh. Langit terguncang, dan tiga alam terguncang. Dalam kegelapan, alam semesta sangat tidak stabil, hampir runtuh. Mendengarkan dengan seksama, sepertinya Anda masih bisa mendengar raungan yang mengerikan, dan setiap orang yang mendengarkan gemetar di dalam hati, ingin merangkak turun. Putaran ini, kamu kalah. Permaisuri surga berbisik pelan, menatap Chang Miao sambil tersenyum, tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Sudah selesai, tubuh suci telah menjadi kaisar. Dari arah Tian Huang, terdengar teriakan, yang merupakan teriakan rakyat jelata, belum lagi para junior, para tetua sangat bersemangat sehingga mereka ingin melompat. Kedua kaisar, Tianming dan Ming, tertawa, dan mereka sangat bahagia. Katakan saja, garis keturunan fisik Sein kuno tidak pernah mengecewakan orang awam. Permaisuri Dong Huang juga tersenyum, penuh kelembutan. Jalan Taiko yang kacau cukup gelisah.
Semua iblis suci yang agung mengerutkan kening dan melihat tubuh suci mereka beberapa saat yang lalu, kekuatan mereka secara misterius melemah, dan beberapa jenis kekuatan juga menghilang. Dari mana kekuatan itu berasal? Di kedalaman, Di Huang tanpa sadar mengangkat tangannya, selalu merasakan ada semacam kekuatan ilahi di tubuhnya. Meskipun kecantikan di sampingnya tidak sekuat dia juga merasakan aura misterius. Kekuasaan. Keduanya saling memandang, dan kemudian melihat ketiadaan bersama, seolah-olah mereka bisa melihat gerbang raksasa yang eksklusif bagi mereka melalui keluasan yang tak berujung. Meski pintunya kabur, itu bisa benar-benar terlihat. Tubuh suci Kaisar Daomen. Hong Yan bergumam pelan, tampak linglung. Ada tubuh suci untuk menjadi seorang kaisar. Di Huang sedikit mengernyit, mata emasnya bersinar. Dia bisa melihat gerbang jalan kaisar, yang membuktikan satu hal, ada tubuh suci yang membuka preseden untuk membuktikan jalan, dan melanggar aturan kuno bahwa tubuh suci tidak bisa menjadi kaisar. Ledakan. Gemuruh. Gemuruh langit masih berlanjut, sangat meriah, ada teriakan dari rakyat jelata, dan ada raungan dari langit. Di puncak yang paling halus, Ye Chen tidak turun, berdiri di sana seperti patung, dikelilingi oleh kecemerlangan ilahi, dikelilingi oleh hukum jalan ekstrim, interpretasi visi jalan kaisar, dan suara gemilang dari yang agung jalan dan surga. Rambut putihnya telah menjadi seperti air terjun, rambut hitamnya dan tubuh suci yang sedikit bengkok juga telah menjadi tinggi dan tangguh, darahnya yang lamban sekali lagi berdebar kencang, dan esensi hidupnya yang kelelahan juga telah disiram oleh cara kaisar. Asal tubuh suci telah menyatu dengan sempurna dengan cara kaisar. Sungguh pemaksaan yang kuat. Kaisar dunia bawah menghela nafas, bahkan melalui penghalang, dia bisa merasakan kekuatan kaisar dari tubuh suci, bahkan melampaui dia, kaisar puncak. Daozu menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak mengatakan apa-apa, matanya terkejut sekaligus lega. Melihat tubuh suci Kaisar Cheng untuk pertama kalinya, itu benar-benar mendominasi. Tubuh suci kecil itu bisa disebut kaisar tertinggi. Jika dia benar-benar ingin bertarung, 4 kaisar surga, bumi, dan manusia mungkin bukan lawannya. Tubuh suci kaisar memiliki kekuatan ilahi yang sedemikian rupa sehingga tidak ada kaisar agung pernah ada. Tersedia. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen menghilangkan cahaya abadi dari jalan kaisar, dan kemudian perlahan membuka matanya penuh dengan kekacauan, mencerminkan kecemerlangan jalan kaisar, dan secara bertahap tampak jelas. Dia memandang Chang Miao dengan tenang, dan sekarang dia bisa dengan jelas melihat jejak jalan kaisar permaisuri Dong Huang, dan jejak jalan kaisar juga bergabung ke alam semesta, dan bahkan lebih tinggi dari permaisuri Dong Huang. Oleh karena itu, setelah dia, langit tidak mungkin memiliki kaisar lain, dan tidak ada yang bisa menentang langit dan mematahkan merek jalan kaisar dari 2 kaisar. Episode 3042 9 Dunia Bersatu. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chen turun dari langit, seluruh tubuhnya tanpa jejak kecemerlangan, dia biasa saja, seperti manusia biasa. Maka, itu harus kembali ke dasar jalan kaisar. Dunia mungkin tidak terlalu merasakannya, tetapi 4 makhluk tertinggi langit, bumi, dan manusia merasa sangat tertekan. Tubuh suci Kaisar Cheng benar-benar berbeda. Banyak orang mengelilingi Ye Chen, 3 lingkaran di dalam dan 3 lingkaran di luar, masing-masing dengan tangan di tangan, memindai ke atas dan ke bawah. Ada beberapa yang gelisah, terkadang dia berbaring tangannya dan mencubit lengan dan kaki kecil Ye Chen, sepertinya dia ingin mengeluarkan darah Ye Chen. Para tetua lebih pendiam. Berdiri tidak jauh, membelai janggut mereka, ada perasaan yang agak tidak nyata. Menyaksikan Ye Chen tumbuh dewasa, lelaki kecil itu benar-benar hidup dalam mitos, dan legenda telah menjadi abadi. Kamu harus tenang di masa depan, orang ini bisa membunuh kita dengan satu kentut. Metafora ini, gambaran yang sangat jelas. Saudaraku, tempat tidurmu lebih bisa diandalkan dengan besi. Adegan itu seharusnya bumi berguncang. Sekelompok talenta masih mengobrol di sekitar Ye Chen, tetapi mereka masih tidak lupa meminta Nan Mingyu untuk mencucinya. Tubuh suci Chengdi bukanlah lelucon, seseorang tidak dapat melakukannya. Itu orang akan mati. Kemudian, talenta itu pergi ke surga. Pulanglah. Ye Chen sedikit tersenyum, dan pergi bersama istri dan anak-anaknya. Setelah kematian, orang-orang masih tidak puas dan melihat mereka pergi. Langit, Kaisar muncul lagi, dan itu masih merupakan tubuh suci. Dan mereka semua adalah saksi dari mitos tersebut. Sebagian besar orang di generasi selanjutnya sangat malu. Terlalu banyak lelaki tua mengelus janggut mereka dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Satu Ye Chen dan satu Yao Qi, dengan mereka berdua berdiri di depannya, kesempatan untuk membuktikan Tao adalah nol. Kedua kaisar itu terlalu menentang surga. Desahan adalah desahan, ini lebih tentang ketenangan pikiran,
Ye Chen membuktikannya di langit, dan tidak perlu khawatir tentang invasi domain asing, tidak akan mudah bagi siapapun untuk datang. Malam ini, orang biasa ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Di malam hari, Ye Chen meringkuk di bawah pohon tua, menutup matanya dan menyilangkan kakinya. Setelah membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, Anda harus mengintegrasikan Tao. Nanming Yusu ada di sana, memegangi pipi mereka satu persatu, dan mengelilingi Ye Chen. Kaisar dan yang lainnya telah melihatnya sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya melihat tubuh suci kuno Chengdi. Tampaknya novel pada pandangan pertama. Tapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak sejelas Yaochi. Penglihatan Kaisar cukup tinggi. Sejak Ye Chen duduk, Yaochi telah melihatnya untuk waktu yang lama. Asal dan darah Ye Chen masih ada, dan dia telah bergabung dengan cara Kaisar. Kekuatan, sebagai Kaisar yang hebat, dia tidak pernah memiliki. Ada juga merek Dao Kaisar, yang jauh dari sebanding dengan miliknya. Kaisar yang sama, Ye Chen memberinya perasaan yang sangat menyedihkan. Sejak Ye Chen menutup matanya, dia menatap Ye Ling lagi. Gadis kecil itu, sejak dia kembali ke puncak Yunfei, telah memandangi tubuhnya dengan rasa ingin tahu, dan ada lapisan tambahan cahaya surgawi. Sekarang dia sudah menjadi putri kaisar, dan dia juga mendapat manfaat dari pembuktian ayahnya sebagai seorang kaisar, darahnya larut dalam air, dan dia juga dipelihara oleh kekuatan ilahi. Keesokan harinya, sebelum langit cerah, sudah ada kerumunan orang. Melihat ke bawah ke kubah bintang, orang dapat melihat aliran sosok manusia mengalir ke dacu dari segala arah langit berbintang, baik tua maupun muda. Mereka tidak datang untuk mengunjungi gunung dan sungai, tetapi untuk mendengarkan suara surgawi dari jalan kaisar. Suara surgawi Ye Chen ketika dia bergabung dengan Taoisme lebih berharga daripada konsepsi artistik dari jalan kaisar. Saat itu, ketika Yaochi menjadi kaisar, mereka semua datang ke sini. Great Shu hari ini penuh dengan orang, dan itu adalah tempat yang gelap, sedangkan Xiao Zong bernama Heng Yue tampaknya telah menjadi tempat suci. Tanah suci, bukan tanah suci. Satu sekolah dengan dua kaisar, belum pernah terjadi sebelumnya, luar biasa seperti Ye Chen, yang pertama adalah kaisar, yang kesembilan masih menjadi kaisar, dia juga yang pertama dalam sejarah surga. Datang jika kamu mau, ambil uangnya dan beli tiket. Beli adikmu, keluar. Saudaraku, tiru teman-teman, orang ini tidak jujur. Hei! Di pagi hari, Heng Yuezong cukup semaraknya, selalu ada orang-orang tua yang ingin berjalan-jalan, tetapi selalu ada beberapa orang yang menghalangi gerbang gunung, yang ingin mendengarkan Tianyin dari jarak dekat dan harus membayar. Tidak semua orang nakal seperti mereka. Orang yang berdedikasi untuk berkultivasi Tao telah menemukan gunung di luar Heng Yue dan duduk. Melihat ke puncak gunung Heng Yue, visi jalan kaisar bertahan lama, digariskan oleh bintang-bintang, berkeliaran di sungai peri, dan evolusi segala sesuatu, Tao saling terkait, dan suara surgawi terdengar. Seperti lagu peri halus. Puncak Seon juga datang dan memasuki Heng Yue. Seperti si Ken, dia tidak bisa menahan nafas, seperti raja, dia tidak bisa berhenti berbicara, seperti Dewa Pedang, Disuan dan Dewa Jenderal, menatap mata Ye Chen, mereka penuh nostalgia, dan mereka selalu dapat menemukan bayangan Kaisar Zun darinya. Tapi dia bukan Kaisar Zun. Sehari berlalu dengan tenang, dan Ye Chen masih belum bangun. Bermandikan bintang-bintang, dia bersinar terang, mengembara dalam Tao, dan menjadi seorang kaisar setelah membuktikan Tao, tetapi dalam Tao, dia masih merasa tidak berarti. Kaisar memiliki pangkat, Tao tidak memiliki batas, dan semakin kuat seseorang, semakin dia berkultivasi. Semakin tinggi Anda, semakin Anda akan merasakan luasnya alam semesta dan misteri Dao. Ada semacam keadaan pikiran yang tidak tersedia pada masa Dacheng, sekarang dia dinobatkan sebagai Kaisar Agung, dia menyadari bahwa tubuh itu seperti langit dan bumi, manusia adalah Tao, dan Tao adalah manusia. Aku tidak bisa melihatnya. Underworld Emperor meletakkan tangannya di tangannya dan menatap Ye Chen sepanjang hari dan malam. Mungkin itu adalah penghalang yang menghalanginya, atau mungkin itu karena tubuh suci Kaisar Cheng terlalu luar biasa. Dan dia selalu merasa bahwa Ye Chen ditutupi dengan lapisan misteri. Tidak peduli bagaimana Anda menghapusnya, itu tidak dapat dihapus. Jika Anda ingin mengintip, penglihatan Kaisar tertutup. Dia tidak bisa melihatnya, dan Daozu juga tidak. Yang lebih diperhatikan Daozu adalah merek Kaisar. Merek Ye Chen begitu kuat sehingga tidak ada Kaisar besar dari semua dinasti, termasuk Xuan Yuan, yang bisa menandinginya. Kedua kaisar sedang menunggu Ye Chen datang ke dua alam langit dan dunia bawah, sehingga mereka dapat mempelajarinya dari jarak dekat. Tidak mungkin berdarah Ye Chen, tetapi masih mungkin untuk melihat darahnya, asal dan harta ilahi. Pada malam hari, ayah mertua Xuan Huang datang lagi ke Yunfeng.
Dapat dilihat bahwa wajah beberapa orang benar-benar lebih gelap dari yang lain, semuanya disingkirkan oleh Ye Chenzhen ketika mereka sedang minum teh hari itu. Yao Qi menggunakan kekuatan ilahi dari cara kaisar untuk membantu beberapa lelaki tua menyembuhkan luka gelap mereka, dan membantu mereka membentuk kembali tubuh fisik mereka untuk mereka yang berada dalam kondisi roh primordial. Adapun Ye Chen, dia tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Di luar gunung, tidak damai. Setelah mendengarkan suara kaisar, mereka yang memiliki terlalu banyak bakat melawan langit telah menemukan kesempatan, basis kultivasi mereka yang stagnan juga telah mengendur, dan beberapa orang bahkan menerobos dengan satu kalimat, dan bencana juga terjadi. Begitu Ye Chen duduk, itu adalah bulan Maret. Baru pada bulan keempat dia membuka matanya perlahan. Saat dia membuka matanya, ruang, waktu dan waktu semuanya terasa beku. Meskipun mata kaisar tidak memiliki gelombang di sumur kuno, mereka juga dalam dan tak terbatas, dengan sedikit cahaya bintang bersinar di mulutnya. Jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda juga dapat melihat evolusi penglihatan jalan kaisar. Untuk waktu yang lama, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya membuka matanya untuk melihat dunia, dan menjadi kaisar setelah membuktikan Tao, dia memiliki semacam penglihatan, yang tidak ada bandingannya pada masa Dacheng. Bos. Chaos Cauldron datang, dan ada juga Chaos Fire dan Chaos Thunder, berputar-putar di sekitar Ye Chen, satu persatu lebih aktif, dan satu persatu lebih mendominasi. Tuan menjadi kaisar, dan mereka juga maju, terutama Chaos Cauldron, yang tebal dan berat. Tubuh tripod dan prestise kekaisaran yang dibawanya tidak ada bandingannya dengan senjata kekaisaran manapun. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, tidak ada senjata kaisar yang bisa menandinginya. Ye Chen sedikit tersenyum, dan berjalan ke kompor. Menjadi seorang kaisar, tetapi tetap menjadi orang baik di rumah, dia tidak pernah lupa untuk mencerahkan Tao saat memasak. Setelah malapetaka seorang kaisar, transformasi nirwana, pemahaman tentang Tao menjadi lebih jelas, terutama di area tabu, dan ada lebih banyak kebenaran. Hari biasa berlalu dengan tenang. Saat itu malam, dan dia pergi ke puncak Jadegel Peak lagi. Naik bersama adalah permaisuri Wilderness Timur. Malam ini, Ye Chen ingin sepenuhnya menyatukan 9 generasi, jadi dia datang ke Yao Qi untuk berjaga-jaga, jangan sampai prestise kaisar dan Heng Yue dilepaskan. Duduk bersila, dia dengan cepat jatuh ke dalam reinkarnasi. Ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi tanah reinkarnasi. Di sana, dia melihat sosok, seperti monumen yang berdiri di dunia, seperti berdiri di sungai panjang waktu, perubahan dan zaman kuno, persis sama dengan tempat dia dilahirkan, itu adalah kehidupan pertamanya, Kaisar Xianwu. Aku sudah lama menunggumu. Kaisar Zun tersenyum, dan dia tidak tahu era mana Kaisar Zun. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Keduanya saling memandang dan tersenyum, langsung ke halus. Ledakan. Gemuruh. Kenyataannya, langit di atas Heng Yue tiba-tiba mendengar ledakan, ada kilatan petir dan guntur yang sepertinya tersembunyi, dan kekuatan reinkarnasi meluap. Di puncak-puncak gadis giok, permaisuri hutan belantara timur mengeluarkan kekuatan supernatural untuk mengisolasi Ye Chen dari kekuatan kekaisaran ekstrim yang meluap dari tubuhnya. Kekhawatiran Ye Chen bukan tanpa dasar. Tanpa pemblokirannya, Heng Yue akan hancur. Sejenak. Tidak ada yang tahu apa yang Ye Chen lakukan, tetapi dia tahu bahwa dalam ruang dan waktu tertentu, Ye Chen dan Kaisar Xianwu harus bertempur melintasi reinkarnasi, yang merupakan proses yang harus dilalui dalam reinkarnasi generasi ke-9. Pertempuran itu pasti tragis, dan mulut Ye Chen terlihat berdarah. Namun, dialah yang menang, memenangkan reinkarnasi pertamanya, reinkarnasi pertama yang dibiarkan kosong, dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam reinkarnasinya. Pada saat itu, saat Yao Qi menatap Ye Chen, dia merasa sedikit aneh. Bahkan, dia tidak tahu apakah itu Ye Chen atau bukan. 3 hari kemudian, Ye Chen bangun dan duduk kosong di puncak gunung untuk waktu yang lama. Dia pasti telah mengintegrasikan reinkarnasi dari 9 generasi, dan mendapatkan sedikit kebenaran tentang reinkarnasi. Hukum reinkarnasi di sekitar tubuh memiliki terlalu banyak misteri di ujung jari, waktu, ruang, dan ruang waktu semuanya terasa terdistorsi. Namun, di bidang tabu ini, dia masih belum sebaik kehidupan pertama, dengan reinkarnasinya sendiri, rasa hormat Kaisar Xianwu lebih transparan darinya. Tidak ada yang tahu apakah dia mewarisi ingatan reinkarnasi pertama, tetapi hanya tahu bahwa gambar Kaisar Zun akan selalu tercermin di tubuhnya, mungkin itu adalah pantulan reinkarnasi, semacam jejak, yang akan selalu ada di dunia. Dia saat ini bahkan lebih sulit bagi dua kaisar, Tianming dan Ming. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa sentuhan wewangian feminin.
Permaisuri pengadilan surgawi datang, mendarat di puncak, bermandikan cahaya bulan, seperti peri dalam mimpi. Ekspresinya awalnya acuh tak acuh, tetapi ketika dia melihat Ye Chen, selalu ada sentuhan kelembutan di kedalaman matanya yang indah. Cinta itu datang dari alam bawah sadar Chu Xuan dan Chu Ling. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tersenyum dan meletakkan meja teh. Keadaan pikiran ketiga kaisar berbeda. Permaisuri pengadilan surgawi lebih kuno. Ye Chen lebih tentang perubahan. Dan pikiran Yao Qi sedang kesurupan. Dia tidak tahu apakah harus memanggilnya Kaisar Zun atau Ye Chen. Saya tidak tahu apakah harus memanggilnya Chu Xuan Chu Ling atau Permaisuri Surga. Apakah itu reinkarnasi atau waktu? Mereka bertiga sepertinya bukan lagi mereka yang dulu. Episode 3043 Kaisar-Kaisar. Heng Yue di bawah bulan damai dan tenang. Adegan di puncak Jade Gelpik ditutupi dengan warna-warna abadi, dan ketiga kaisar berada di meja yang sama. Pemandangan seperti itu belum pernah terlihat selama bertahun-tahun. Semua ini tidak penting, yang penting adalah hubungan antara ketiga kaisar, dalam artian, mereka harus menjadi keluarga. Dunia sunyi, dan ketiga kaisar juga diam, hanya minum teh dengan tenang, mengobrol seperti Ye Chen di masa lalu, tetapi sekarang mereka juga pendiam, seolah-olah ada pemahaman diam-diam yang membuat semuanya diam. Semuanya ada di sini, jangan pergi malam ini. Kata-kata yang tiba-tiba itu memecah ketenangan yang seharusnya. Kata-kata ini datang dari dunia bawah, dan itu adalah pelayan kaisar dunia bawah yang begadang di tengah malam dan hanya meletakkan tangannya di tangannya untuk melihat puncak Yunfei. Besar. Sangat berpengetahuan untuk membuka mulut, Permaisuri Tianting kuno adalah seorang kaisar, tetapi dia juga dianggap sebagai menantu perempuan Ye Dadi. Hal yang memalukan adalah tidak ada satupun dari ketiga kaisar yang merawatnya. Ye Chen melirik Permaisuri Gu Tianting dengan harapan di matanya, berharap dia akan berubah menjadi Chu Xuan Chu Ling. Ketidakpedulian Permaisuri membuatnya bingung, mungkin dia terlalu merindukan kedua istri itu. Permaisuri Gu Tianting acuh tak acuh seperti es. Dia pernah melirik Ye Chen secara tidak sengaja, tetapi matanya miring. Kamu benar-benar berbakat. Lengkungan kubis melengkung ke surgaku. Ye Chen tenang, harus minum teh, harus menjaga istri dan menantunya, diam-diam memikirkan apakah akan menggunakan kekerasan, dan mengikat wanita jalang ini, yang juga kaisar, yang takut pada siapa. Yao Qi menunduk dan tersenyum, seolah dia bisa membaca kata-kata tulus Ye Chen. Dia bisa mendengar bahwa Permaisuri Gu Tianting sepertinya juga bisa mendengarnya, dia hanya menutup matanya, dan kemudian menyipitkan mata ke arah Ye Chen, memeriksanya dengan hati-hati, dan benar-benar ingin melihat hal seperti apa ini menjadi seorang kaisar. Mengapa keberanian Anda tumbuh? Ye Chen merasa berbulu saat dilihat, dan dia tidak bisa menahan batuk kering. Mewarisi beberapa kenangan dari kehidupan pertama, saya tahu betul betapa mengerikan Permaisuri Tianting kuno itu. Jika dia menjadi bentuk yang lengkap, dia dapat meledakkan kaisar ini dari langit hanya dengan satu tarikan napas. Butuh waktu lama bagi Permaisuri pengadilan surgawi kuno untuk bangun, dia datang diam-diam dan pergi diam-diam, masih seperti mimpi, dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun atau meninggalkan jejak. Ye Chen melihat ke sisi itu untuk waktu yang lama, meskipun dia telah menjadi seorang kaisar, dia masih tidak bisa melihat melalui Permaisuri surga, mungkin dia tidak cukup tinggi untuk menyingkirkan tabir misterius dalam kegelapan. Haruskah aku memanggilmu Ye Chen, atau haruskah aku memanggilmu kaisar? Yao Qi sedikit membuka bibirnya, menyandarkan pipinya di bahunya, tidak yakin apakah dia berbicara pada dirinya sendiri atau bertanya padanya. Aku masih Ye Chen itu, suamimu, ayah Ye Fan. Kata-kata Ye Chen lembut dan lembut. Tidak ada salahnya menyebutnya. Underworld Emperor masih menonton, berbicara dengan tulus. Kaisar Zun, kaisar tertinggi di antara para kaisar. Gelar kaisar ini paling cocok untuk Ye Chen. Nenek moyang Tao di surga juga berpikir demikian. Kaisar Xianwu, dengan hanya 4 kata, telah dipuji selama bertahun-tahun tanpa henti. Jika Anda membacanya dengan cermat sekarang, itu pasti penuh dengan makna kuno yang mendalam. Siklus sebab dan akibat, awal dan akhir, adalah gambaran reinkarnasi dari seni bela diri abadi dan kaisar. 9 generasi. Mereka juga kaisar, dan kedua kaisar sangat mengagumi Kaisar Xianwu, mungkin sedini mungkin, mereka menghitung takdir, kehidupan kesembilannya akan menjadi kaisar, yang tertinggi di antara para kaisar. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Ye Chen melepaskan penguasa naga samsara, dan menggunakan reinkarnasi melawan dunia untuk bekerja sama dengan Dao untuk mengubah ribuan orang, dan mencairkan darah iblis dan ingatannya. Hari ini, dia dapat melakukannya sepenuhnya. Ketika Ekaristi menjadi kaisar, dia akan berdiri bahu-membahu dengan kaisar surga.
Ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh kaisar lain, tetapi dia dapat melakukannya. Itu adalah hak istimewa. Setelah itu, jiwa Tuan Long ditempatkan di lampu yang selalu menyala, dan hanya masalah waktu sebelum dia dapat dibangkitkan, tidak terlalu lama. Merefleksikan bintang-bintang, dia menangkap jejak roh dari dalam tubuhnya, yang merupakan milik Ye Xingchen, dan bersama dengan roh dari 9 tubuh Tao, dia tidak bisa melakukannya saat itu, tapi sekarang dia bisa. Ulang. Ye Chen tersenyum, melambaikan tangannya dengan ringan, dan mengirim roh Ye Xingchen ke dunia fana. Orang suci Xing Yue ada di sana, dan 9 roh sutra yang tersisa masing-masing dikirim ke 9 tubuh Tao. Rumah. Tidak seperti dalam kehidupan, 10 tubuh Tao ini, setelah kebangkitan, tidak akan lagi memiliki hubungan dengannya, dan akan menjadi tubuh yang sepenuhnya bebas, tanpa asalnya, dan tanpa ingatannya. Ini hari yang indah, apa yang bisa saya lakukan? Itu adalah kaisar dunia bawah, yang benar-benar berdedikasi, dan akan selalu mengatakan sesuatu dengan tiba-tiba, masih menunggu kesejahteraannya, gambar 2 kaisar agung itu harus sangat harum. Cantik dan menggoda. Ye Chen mengabaikannya, mengangkat tangannya lagi, dan mengambil kepala Xing Tian dari kuil jauh di langit. Amanlah. Ye Chen tersenyum dan mengangkat segel di kepalanya. Xing Tian tiba-tiba membuka matanya yang penuh dengan kebingungan, dia menatap Ye Chen untuk waktu yang lama, tapi kemudian perlahan menutupnya. Kamu mengenalinya, bisik Yao Qi. Tepatnya, saya mengenali dan melihatnya di kehidupan pertama saya. Ye Chen berkata, awalnya saya tidak mengetahuinya, tetapi saya belajar tentang hal-hal lama hanya setelah mewarisi beberapa kenangan dari kehidupan pertama saya. Jadi, Xing Tianzhen masih hidup. Apakah kamu di sini? Hidup, di Jalan Taiko. Apa itu? Jalan Taiko. Yao Qi mau tidak mau bertanya, dia juga seorang kaisar, dan meskipun dia tahu rahasianya, dia belum melibatkan Jalan Taiko yang dikatakan Ye Chen. Itu jalan menuju dunia prasejarah kuno. Ye Chen berkata perlahan, saat itu, dia meninggal di jalan itu dalam kehidupan pertamanya, dan di jalan itulah dia bertemu Dewa Perang Xing Tian. Yang meninggal di kehidupan pertama. Jutaan dewa di dunia mempersembahkan korban atas kematian Kaisar Mo Tian, dan kepala Xing Tian dipenggal oleh Kaisar Mo Tian itu. Karena kekuatan tabu yang terlibat, tubuh Xing Tian sulit dibentuk kembali. Adapun mengapa kepala Xing Tian ada di langit, saya tidak tahu. Sulit untuk dijelaskan, pasti karena retakan sehingga jatuh ke langit. Yao Qi tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar ini, saya tidak akan mempercayai rahasia seperti itu jika Ye Chen tidak menceritakannya secara langsung. Di mana tempat prasejarah kuno itu? Setelah sekian lama, dia bertanya lagi. Itu bukan tempat, ini periode ruang dan waktu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, memori aspek ini juga diwarisi dari kehidupan pertama, tetapi tidak lengkap. Waktu dan ruang. Yao Qi mengerutkan kening. Ini memang ruang dan waktu. Saya tidak tahu rahasia apa yang disembunyikannya. Saya hanya tahu bahwa kaisar besar dari semua dinasti akan pergi ke sana. Dengan kata lain, setelah menjadi kaisar, mereka akan dipanggil pada zaman kuno. Saya tidak bisa menahan keterkejutan, mendengarkan kata-kata Ye Chen, kaisar dari semua dinasti masih hidup, dan mereka semua berada di zaman prasejarah kuno, seperti 9 kaisar Great Chu, di mata dunia, mereka sudah mati, tetapi sebenarnya mereka telah pergi ke dunia di Tian Wanyu, kaisar besar dan kaisar sangat mirip. Dia terkejut, dan Ye Chen juga terkejut saat itu. Setelah mewarisi beberapa ingatan dari kehidupan pertama, dia menyadari bahwa dunia ini lebih menakutkan. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui, dan kaisar tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Aku juga seorang kaisar, aku belum pernah mendengar panggilan seperti itu sebelumnya. Terkejut, gumam Yao Qi. Itu karena Jalan Taiko rusak, kata Ye Chen, dan duduk di puncak lagi, di kehidupan pertama, aku mengambil jutaan dewa dan jenderal, bahkan jika aku pergi ke prasejarah Taiko, aku juga pergi untuk menyelidiki Jalan Taiko. Sebelum saya tiba, saya dikepung dan dibantai oleh makhluk tertinggi dari pedalaman. Karena reinkarnasi saya sendiri, saya adalah orang seperti sekarang ini setelah generasi ke-9. Sebagian besar dari mereka telah tiba di prasejarah kuno, dan Xing Tian juga seorang jenderal dari kaisar tertentu. Dia lebih beruntung dari jutaan jenderal abadi, dan dia mengikuti kaisar ke prasejarah kuno. Lihatlah prestise kaisar yang ekstrim di kepalanya, dia mungkin telah membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar di Jalan Taigu, dan jalan itu tidak ditekan oleh merek kaisar. Ye Chen terdiam lama, tetapi dia tidak melihat kata-kata Yao Qi. Dalam beberapa hal, otaknya adalah memang tidak cukup, dan dia pantas disebut kutu buku. Namun, ada satu hal yang bisa dia pikirkan.
Pada tahun-tahun itu, sesekali akan ada Supreme Being dari Outer Region yang jatuh ke langit, dan mereka pasti berasal dari jalan kuno tersebut. Jalan. Kamu tahu mengapa jalan Taiko rusak, dan mengapa ada begitu banyak kaisar agung dari wilayah luar? Kaisar dunia bawah bertanya, tidak menunggu keuntungan apapun, dan dia menjadi serius bahkan jika dia tidak serius. Seharusnya ada perubahan di zaman kuno, yang menyebabkan runtuhnya jalan kuno, dan ada banyak retakan, jadi Outland Supreme menyelinap masuk melalui celah itu. Ye Chen memberikan tebakannya. Perubahan. Aku mengerti. Mata Daozu dalam, Xing Tian keluar dari zaman prasejarah kuno, dan ingin kembali ke surga. Untuk menyelamatkan tentara. Kaisar Dianfeng melihat hal yang sama. Kaisar dunia bawah. Mengelus janggutnya, juga tebakan seperti itu. Ye Chen tidak berbicara, tetapi mengangkat tangannya, dia juga merasakan hal yang sama ketika dua kaisar Tianming dan Ming mengatakan ini, dan perasaan itu cukup kuat. Memikirkan manik-manik darah pecah yang diperoleh dari lubang hitam di masa lalu, itu terkait dengan zaman prasejarah purba, dan seharusnya memiliki pengalaman yang sama dengan kepala Xing Tian. Semuanya jatuh dari celah. Dari sini terlihat bahwa Xing Tian bukan satu-satunya yang keluar dari zaman prasejarah kuno. Harus ada lebih banyak dewa dan jenderal dari kaisar besar di masa lalu. Orang-orang yang keluar pada dasarnya musnah, hanya Xing Tian selamat, dan karena tabu, dia masih berkeliaran di jalan Taiko. Kedua kaisar, Tianming dan Ming, juga diam, dalam kabut, mengetahui siapa manusia surgawi ketiga di jalan Taiko itu, dan siapa yang menjadi kaisar, tetapi lebih dari itu, firasat yang lebih tidak menyenangkan, prasejarah Taiko di akhir benar-benar kecelakaan. Yao Qi hanya mendengarkan dengan tenang, dia pikir dia cukup tahu, tetapi dibandingkan dengan tiga kaisar, dia tahu sangat sedikit. Belum terlambat, lebih baik pergi ke jalan Taiko untuk melihat-lihat. Kaisar dunia bawah berbicara lebih dulu, menatap Ye Chen. Ye Chen mengalihkan pandangannya ke samping, dan menatap Kaisar Ming melalui penghalang. Anda pikir saya tidak ingin pergi? Nenek moyang keluarga saya dan orang kepercayaan keluarga saya semuanya ada di jalan Taiko. Pertanyaannya adalah, di mana pintunya? Di mana pintunya? Underworld Emperor mengeluarkan batu kering, tapi mengabaikan ini. Dulu ada pintu masuk di Tianhuang, tetapi tidak ada orang yang ingin membukanya. Tianhuangdi sudah tua, dan bunga-bunga di sisi lain mekar. Tanpa Dilao yang memiliki tanda, pintu tidak dapat dibuka. Meskipun Ye Chen adalah generasi ke-9 dari Xianwu, tapi bagaimanapun, dia bukan Xianwu. Mungkin Ye Chen bisa membuka pintu masuknya, tapi butuh waktu. Daozu menarik napas dalam-dalam, dan memandang permaisuri surga, dia membangun jalan Taiko, dan dia dapat membuka pintu masuk baru, tetapi akan membutuhkan waktu untuk membukanya. Jadi, harus menunggu. Ye Chen bukanlah kehidupan pertama, dan Ruoxi bukanlah permaisuri lengkap dari surga kuno, tidak peduli siapa mereka, itu akan memakan waktu. Episode 3044 sudah cukup. Suatu malam berlalu dengan tenang. Di pagi hari, ketika langit semakin cerah, banyak pengunjung datang untuk melihat kedua kaisar, kebanyakan dari mereka adalah sesepuh. Puncak Yunfei bisa dibilang ramai dikunjungi orang, dan berlangsung selama beberapa bulan. Dalam beberapa bulan terakhir, baik Ye Chen maupun Yao Qi tidak pernah turun ke puncak Yunfei. Dia mencerahkan, dan dia sedang bermeditasi tentang cara membuka pintu masuk. Menunggu lebih lama dapat menyebabkan kematian. Saya tidak tahu sejak hari apa, dia jatuh cinta pada Chang Miao, dan sebagian besar waktu, dia melihat ke atas pada ketiadaan, dan dia tidak tahu apa yang dia lihat. Dunia tidak tahu, tapi dua kaisar, Tianming dan Ming, tahu. Tidak ada pintu masuk ke 8 klasik, tetapi itu tidak berarti Anda tidak dapat pergi ke sana. Pada tahun-tahun itu, terlalu banyak makhluk tertinggi dari wilayah luar jatuh dari jalan Taiko, dan orang-orang dari surga juga dapat melewatinya. Melalui celah ke arah sebaliknya Ye Chen tidak bisa melakukannya saat itu, sekarang Ekaristi telah memproklamirkan Dao dan menjadi seorang kaisar, itu cukup untuk menahan kekuatan dunia bawah untuk secara paksa bola-balik. Yang memalukan adalah Ye Chen menonton selama 3-5 bulan, tetapi dia tidak melihat ada retakan yang meledak. Semakin dia melihat api, semakin besar apinya. Di masa lalu, langit lemah, dan kaisar dari domain luar jatuh ke langit satu demi satu. Sekarang, 5 kaisar surga sedang menjaga, jadi mereka tidak datang ke sini lagi. Sebelum celah tiba, banyak talenta menunggu. Melihat ke pintu masuk puncak Yunfei, saya melihat seekor sapi dan seekor monyet, mereka adalah Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil, berjalan dengan postur yang agak agresif. Bagaimana mengatakan? Keduanya memiliki modal arogansi, dan mereka menganggap saudara laki-laki mereka sebagai kaisar tertinggi,
dan adik mereka sebagai permaisuri yang paling menakjubkan kemanapun mereka pergi, orang-orang dari seluruh dunia akan memberi mereka sedikit rasa hormat. Tidak bertiup, mereka berjalan jauh dari Xuan Huang, dan mereka berdua memainkan banyak angin musim gugur, dan berlari ke rumah manapun yang memiliki harta karun. Tidak semua orang tidak tahu malu seperti mereka berdua. Bersama mereka, ada Raja Zhou Timur, putra Dewa Bulan Matahari, Chen Yi, Badan Kekacauan, Long Jie, Kaisar Xuan Yuan, Yao Xin, Kaisar Selatan, Xi Zun, Zhong Huang. Mereka datang dalam satu tim. Ada juga talenta dari Great Chu, seperti keturunan Kaisar, Ru Mingjue, Bai Zi, Xie Yun, dan Si Tunan, mereka juga datang. Ye Chen menutup matanya dari Chang Miao, dan melihat ke atas. Melihat ini, hatinya tiba-tiba sakit, teman-teman kecilnya yang cantik pada dasarnya berambut abu-abu, dan umur mereka dihitung, jadi mereka harus datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya kali ini. Tahun-tahun seperti pisau. Kaisar kera kecil menghela nafas, menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan apa yang dia katakan mengejutkan, tetapi kepalanya yang berbulu seperti gelombang, melihat ke sana-sini, dibandingkan dengan saudara laki-lakinya. Keluarga, adik laki-laki dan perempuan itu, tampaknya lebih menggoda. Aku semakin tua, dan mataku tidak berfungsi dengan baik. Kui Niu duduk dan menggosok matanya, terutama karena dia membuka kekuatan magis dari perspektif, dan ingin melihat sesuatu yang lebih harum dan indah, tetapi tubuh dari saudara laki-laki dan perempuan, ditutupi oleh lapisan cahaya peri, tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan membutakan mata bantengnya. Gadis kecil ini menjadi semakin luar biasa. Xie Yun mengusap dagunya, menatap Ye Ling. Sejak Ye Chen menjadi kaisar, Ye Ling telah diberkahi dengan kekuatan misterius. Meskipun dia belum sepenuhnya terstimulasi, sebagai kaisar semu, dia sudah merasa sangat berdebar. Tapi memikirkannya, Xie Yun juga merasa lega. Tidak peduli siapa anak Ye Ling, Lao Zi adalah kaisar, dan ibu adalah bagian dari permaisuri istana surgawi kuno. Tidak peduli di mana dia dihitung, dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, dan sangat luar biasa. Izinkan saya bertanya, siapa juga warisan kaisar, kaisar dan putra langit, siapa yang bisa dibandingkan dengannya, orang tuanya terlalu menentang langit. Di sini, Ye Chen sudah meletakkan meja anggur dengan jentikan tangannya. Setiap orang pernah berkata bahwa setelah hari ini, mereka akan jatuh ke dalam gadungan sendiri, dan mungkin butuh bertahun-tahun untuk hidup sampai nafas terakhir mereka. Selama periode ini, Kaisar Ye menawarkan banyak ramuan yang memperpanjang hidup, tetapi semuanya ditolak dengan sopan. Jika Anda minum terlalu banyak obat yang memperpanjang hidup, itu akan sia-sia. Jika Anda terus meminumnya, itu akan sia-sia. Uang. Ayo tidur sebentar dulu. Ye Chen tersenyum, dan apa yang dia katakan cukup berarti. Ketidakmampuan surga untuk melanjutkan hidup mereka tidak berarti bahwa zaman kuno tidak bisa. Ketika kaisar besar dari dinasti masa lalu pergi, kurang lebih, mereka pada dasarnya membawa para dewa bersama mereka, mereka tidak membawa mereka untuk mengunjungi gunung dan sungai, adalah contoh yang bagus. Oleh karena itu, jika ada pintu masuk ke 8 klasik, dia juga akan membawa orang ke sana. Dia tidak mengharapkan mereka membantu dalam pertempuran. Alangkah baiknya jika mereka bisa pergi ke zaman prasejarah kuno. Dengan cara ini, ada harapan untuk membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Saat malam tiba, semua orang bubar. Malam itu, mereka memproklamasikan diri mereka sendiri, dan ada terlalu banyak orang yang memproklamasikan diri mereka bersama. Mereka semua adalah orang-orang dengan sedikit masa hidup. Mereka dibangunkan oleh kesengsaraan Ye Chen sebelumnya, dan sekarang mereka semua tertidur lelap. Malam itu, Ye Chen melakukan hukum kaisar dan menyegel Xian dan yang lainnya selama bencana, mereka juga mengorbankan terlalu banyak umur, dan umur mereka pendek, dan semuanya memiliki rambut beruban. Melihat istrinya sudah tua, dia tidak berdaya. Kaisar sekuat masa lalu, dan kaisar adalah yang tertinggi, tetapi dia tidak maha kuasa, ada batas tertentu, dan dia tidak dapat menghentikannya. Ibu, aku akan menjagamu. Ye Ling cukup bijaksana dan akan membersihkan debu setiap hari. Di bawah bulan, Ye Chen datang ke Xiao Zulin lagi. Di depan makam Ye Fan, makam Yang Lan, dan makam Fox Immortal, dia berdiri dengan tenang. Saat itu, dia masih bisa menyalakan kesturi, tetapi sekarang dia tidak bisa, karena dia adalah kaisar, dan karena mereka tidak mampu membelinya. Hukum Ming sangat aneh. Dia melakukan reinkarnasi, mengurung 3 kuburan kecil, dan ingin mengakui jejak roh mereka dari reinkarnasi halus. Seperti ini, dia melakukannya setiap hari. Sayang sekali sejauh ini belum ada roh yang muncul, apalagi dia, meski kehidupan pertama ada di sini, masih sulit untuk membalikkan reinkarnasi itu.
Dia menarik tangannya, berbalik dan menghilang. Muncul kembali, sudah Tianxuanmen. Sekte Tianxuan hari ini juga ditinggalkan, dan Raja Keberuntungan, Raja Iblis, dan Raja Manusia semuanya telah memproklamirkan diri. Ye Chen pernah pergi untuk melihatnya, dan dia memberi perhatian khusus pada Ren Wang, dia tidur nyenyak, dan dia membawanya jalan-jalan edisi langka yang disembunyikan oleh Ren Wang. Tersapu olehnya. Di depan istana Ling Qiao, dia mewujudkan wujud aslinya. Setelah membuktikan Tao dan menjadi kaisar, istana Ling Qiao tidak dapat menghentikannya lagi, dan dia dapat dengan mudah memasuki istana hanya untuk melihat istrinya. Malam ini, permaisuri surgawi sudah bangun, duduk bersila dengan tenang. Bagaimana cara membuka pintu masuk ke Jalan Taiko? Ye Chen duduk dan mulai menulis, dia telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali, dan setiap kali dia datang, dia akan mengulanginya. Tunggu. Permaisuri pengadilan surgawi menjawab beberapa kali, secara mengejutkan konsisten. Bagaimanapun, dia tertidur lelap lagi. Ye Chen tahu bahwa dia tidak tidur, tetapi menggabungkan semacam kekuatan ilahi tanpa kekuatan itu, dia tidak bisa membuka pintu masuk. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya, dengan lembut menyisir sehelai rambut longgar permaisuri, dan dengan lembut membelai pipinya, bukan permaisuri Gu Tianting, tetapi kedua istrinya. Orang-orang Ming tidak berbicara kata-kata gelap, dan kaisar ini ingin menyentuhnya. Kaisar dunia bawah naik lagi, dan kata-katanya sungguh-sungguh. Jika dia diberi kesempatan, dia tidak hanya akan menyentuh wajahnya, tetapi juga meremasnya. Menghadapi dengan keras. Daozu, yang sedang memancing dengan jas hujan sabut jerami, melirik Kaisar Hades melalui penghalang, bajingan itu, dia tidak ingat untuk makan atau berkelahi. Aku masih ingat betapa mendominasi Kaisar dunia bawah ketika dia ditendang keluar dari area penalti dengan satu telapak tangan. Nah, kalau masih mau makan tahu permaisuri, apa tidak takut dipukuli sampai mati? Ye Chen berbeda, mudah disentuh. Cukup untuk disentuh. Di aula, ada suara wanita berkabut bergema, itu adalah suara permaisuri surga, seperti lagu Peri Kingling, sangat indah. Tidak apa-apa, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh, dan juga menyentuh dengan serius. Aku menyentuh menantu perempuanku, tetapi aku tidak menyentuhmu. Mengapa saya tidak melepas pakaian saya dan membiarkan Anda melihatnya dengan baik? Permaisuri Gu Tianting perlahan membuka matanya. Sungguh memalukan. Ye Chen merasakan kakinya terangkat dari tanah saat dia berbicara. Setelah itu, mata Daozu dan Kaisar dunia bawah bergoyang dari sisi ke sisi, menyaksikan Ye Chen terbang keluar dari dacu sepanjang jalan, dan permaisuri surga kuno yang mengirimnya keluar secara langsung. Gudong. Kaisar dunia bawah diam-diam menelan ludahnya, merasakan hawa dingin di punggungnya. Itu adalah permaisuri yang paling memalukan, meskipun dia tidak dalam wujud lengkap, tetapi pada saat tertentu, dia dapat menggunakan kekuatan ilahi yang melampaui kaisar, atau bahkan kaisar surga. Jika tidak, dia tidak akan menjadi dikirim ke alam semesta dengan tamparan saat Frontier mandul. Melihat Ye Chen dikirim kali ini, saya merasa seimbang. Ketika Ye Chen berhenti, sudah terlambat, dia tidak bisa berdiri dengan kokoh, dia terhuyung-huyung, melihat bekas tamparan di wajahnya, itu sangat cantik dan menarik, dan wajahnya bengkok. Orang itu menegakkan wajahnya, menemukan meteorit, duduk di sana dengan kaki bersilang, dan mengeluarkan sebatang rokok tua, menghembuskannya, dan mengembuskan cincin asap yang dalam. Mereka semua tampaknya membudidayakan keabadian. Hidupnya adalah kehidupan legendaris, dan dia telah membentuk ikatan yang tak terpisahkan dengan wanita. Tidak peduli seberapa kuat dia, akan selalu ada wanita kokoh yang menekannya, bahkan jika dia menjadi seorang kaisar. Rasanya enak. Kaisar dunia bawah meletakkan tangannya di tangannya, dengan sombong. Ye Chen tidak menjawab, dia masih merokok. Ketika saya selesai merokok sekantong rokok ini, kami berdua mengobrol dengan baik. Saat merokok, ia tetap tak lupa menatap langit. Saat itu, dia, Ren Wang dan yang lainnya adalah orang-orang yang mengirim Di Huang dan Hong Yan ke sini, dan samar-samar mereka masih mengingat pintu itu. Dia telah berada di sini beberapa kali, dan dia telah menggunakan Taoisme dan keabadian kaisar untuk mengembangkan pintu masuk, tetapi sayangnya, Taoismenya tidak cukup. Pekerjaan teknis seperti itu seperti permaisuri surgawi sejati. Sambil berbicara, sekantong rokok telah dihisap. Kaisar Ye meregangkan pinggangnya, memutar lehernya, memandang ke arah dunia bawah, dan tersenyum gembira pada Kaisar dunia bawah. Kaisar dunia bawah merasa sedikit di dalam hatinya, dengan firasat buruk. Namun, sebelum Ye Chen memasuki dunia bawah, dia mendengar ledakan, yang sangat keras hingga seluruh langit berbintang bergetar. Melihat ke atas, saya menyadari bahwa itu adalah ketiadaan, sebuah retakan meledak, dan sesosok jatuh,
menyapu iblis yang berguling, dan ada juga kekuatan kaisar dengan cara yang ekstrim, dan itu juga kekuatan kaisar dari kaisar surga. Aku sudah lama menunggumu. Ye Chen, yang baru saja akan memasuki dunia bawah, menghilang dalam sekejap, matanya sangat cerah, dan dia menunggu lama, hanya menunggu celah. Yao Qi, hancurkan dia. Ye Chen menyampaikan perasaan ilahi kepada Jining Xuang di jalan kaisar. Dan dia berlari menuju celah itu. Kembalilah. Dari gerbang Tianxuan, ada teguran ringan dari permaisuri pengadilan surgawi. Namun, kata-katanya masih lambat, Ye Chen sudah lolos ke celah sebelum sembuh, tidak mengherankan jika dia bisa melewati celah dan melewati legenda, dan dia bisa mundur ke jalan kuno. Adapun langit, dia tidak khawatir sama sekali, jika Yao Qi tidak bisa melawan Kaisar Langit yang jatuh, akan ada permaisuri Gu Tianting, kekuatan tempur gadis itu benar-benar sengit. Episode 3045 Jalan Taiko di ujung retakan. Ledakan. Kaisar Iblis Surgawi berdiri diam, medan bintang yang dia injak runtuh, kekuatan ekstrim Kaisar luar biasa, iblis hitam pekat berguling dengan keras, menenggelamkan alam semesta, dan suara surgawi cukup ajaib, bergema di seluruh dunia. Ini Zhu Zeng. Sebelum Kaisar Surga dapat menyelesaikan kata-katanya, dia melihat pedang kehancuran datang dari langit berbintang yang jauh. Tubuh Kaisar hampir terpotong, dan tepat ketika dia menstabilkan sosoknya, dia diseret ke langit oleh Permaisuri Timur. Kesedihan. Little Great Emperor, berani menyerangku. Tianmo Tiandi sangat marah, menunjukkan golem dari jalan Kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian terdengar ledakan, kedua Kaisar bertempur di medan perang di jalan Kaisar, dan pertempuran itu mengguncang langit berbintang di alam semesta. Menatap ke atas, ada banyak penglihatan tentang kiamat, dan jalan itu terlalu tinggi untuk menahan paksaan tertinggi. Kaisar Hades menyipitkan matanya sedikit, dan dia bisa melihat seluruh tubuh iblis surgawi dan Kaisar Surgawi, dikelilingi oleh hukum waktu, yang tidak disadari lusa, tetapi dilahirkan dengan itu, memantulkan cahaya sihir hitam, dan juga memberikan warna kehancuran. Jelas, itu bukan Kaisar Langit biasa. Namun, Permaisuri Langit Kehancuran Timur tidak dibangun. Dia telah membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar selama lebih dari 1000 tahun, dan dia bukan lagi permaisuri kecil di masa lalu. Pemahamannya tentang hukum tabu juga luar biasa. Apa yang dilihat Dao Zhu adalah Chang Miao, yang merupakan tempat retakan sebelumnya telah sembuh, dan Ye Chen tidak terlihat di manapun. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan bisa mundur dari retakan ke jalan Taiko. Gerbang Tianxuan, permaisuri pengadilan surgawi telah keluar, alisnya yang cantik sedikit mengernyit, ekspresinya tidak terlalu tampan, jalan Taiko tidak sesederhana yang dibayangkan, Ye Chen pergi sendirian, kemungkinan besar akan dihancurkan. Menutup matanya dari sisi itu, dia juga langsung pergi ke langit. Kamu. Melihat Kaisar wanita datang, Kaisar Iblis Surgawi tiba-tiba mengubah ekspresinya, seolah-olah dia mengenali permaisuri pengadilan surgawi, dan ada lebih banyak ketakutan di mata Kaisar Merah. Mereka yang ditekan dan dipukuli tidak bisa berdiri diam. Engah, engah, engah. Darah Kaisar yang gelap gulita mengalir deras seperti hujan. Ah! Di surga, Kaisar Iblis Surgawi ini jelas tidak cukup untuk dilihat, dia tidak bisa bertarung sendirian, apalagi dipukuli oleh sekelompok orang, kedua Kaisar wanita itu lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, dan mereka menghancurkan waktu tubuh Kaisar dan waktu lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak hanya guntur dari surga, tetapi juga dari langit. Apakah kamu di jalan Taiko? Dao Zhu bergumam pelan, melihat ke atas dengan seluruh matanya, dia dapat mendengar bahwa gemuruh yang datang dari Chang Miao adalah fluktuasi dari perang besar, kemungkinan besar itu berasal dari jalan Taiko, mungkin Ye Chen menunjukkan keperkasaannya. Dao Zhu menebak dengan baik, tapi dia hanya setengah benar. Memang ada pertempuran besar di jalan Taiko, tapi bukan Ye Chen yang memulainya, tapi Di Huang dan Hongyan dipukuli oleh puluhan Kaisar Iblis. Selain itu, Ye Chen masih dalam saluran crack. Saluran ini aneh, tanpa konsep ruang dan waktu. Kekuatan ruang dan waktu serta kekuatan separuh waktu dan ruang meluap, yang agak mirip dengan aliran ruang dan waktu yang bergejolak, dan terkadang kekuatan kehancuran itu terjalin. Ye Chen berjalan perlahan, kesadaran ilahi Kaisar mengintip ke segala arah, tubuh Kaisar yang mendominasi ditarik keluar oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, dan itu hanya selokan darah, yang tidak bisa menyakitinya sama sekali. Dia pernah mengucapkan mantra untuk mengukir tanda reinkarnasi, dan ingin menggunakannya untuk mengirim Dewa Petir kembali ke surga, tetapi setelah tanda itu diukir, tanda itu langsung terhapus, dan impian untuk kembali ke zaman itu juga terputus. Mati. Saya tidak tahu kapan, dia baru saja putus. Ketika dia memasuki matanya, itu adalah dunia yang gelap,
dengan awan tebal di atas, dan kilat dan guntur di awan, dan sebidang tanah hangus di bawah, luas dan tak terbatas, dengan penglihatan kaisar, dia tidak bisa melihat ujung dunia. Langit. Di sini, tidak ada siang dan malam, dan tidak ada bintang dan cahaya bulan. Beberapa di antaranya redup, seolah-olah ada lapisan awan yang menutupi cahaya yang seharusnya ada. Kemanapun Anda pergi, itu adalah langit sore. Ini jalan Taiko. Ye Chen berkata dalam hatinya, meskipun ini adalah pertama kalinya dia di sini, dia sangat bertekad, hanya karena dia mewarisi beberapa kenangan dari kehidupan pertamanya, melihat langit yang gelap, melihat alam semesta yang kacau ini, perutnya sangat mirip, dan ruang seringkali terdistorsi dan kabur dalam kabut tebal, halo ruang dan waktu masih dapat terlihat samar-samar. Dalam hal ini, dia tidak terkejut. Kehancuran besar primordial melibatkan ruang dan waktu, dan jalan menuju kehancuran besar primordial juga melibatkan waktu dan ruang. Karena alasan inilah dia kagum dengan metode permaisuri pengadilan surgawi. Sungguh kekuatan magis yang bisa dipalsukan jalan seperti itu, yang dia pikir tidak bisa dia lakukan. Senior, Xiao Hong. Ye Chen maju selangkah, berjalan jauh, menelepon jauh-jauh, ingin menemukan Kaisar Huang, Hongyan dan Dewa Perang Xingtian. Sayang sekali tidak ada balasan, apalagi ada fluktuasi dalam perang. Bos, Dunjia Tianzi. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba mendengar gertakan dari Chaos Ding. Begitu, kata Ye Chen, dengan lembut mengangkat tangannya, dan menangkap karakter emas terbang, itu memang kata Dunjia Tian. Ye Chen tidak heran akan ada kata ini di jalan Taiko. Menurut legenda, Dunjia Tianzi berasal dari buku surgawi Dunjia, dan buku surgawi Dunjia juga terkait dengan zaman prasejarah kuno. Adapun hubungannya, dia masih belum tahu, dan tidak ada rahasia dalam hal ini dalam ingatannya dari kehidupan pertama yang diturunkan, hanya Dunjia The Book of Heaven yang sangat misterius. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar ledakan, mengguncang alam semesta. Ye Chen melihat ke samping, mencapai langit dengan satu langkah, dan langsung pergi ke kedalaman yang gelap. Dia dapat dengan akurat menemukan sumber suara ledakan. Mendengar suara itu pasti fluktuasi perang, dan itu masih merupakan pertempuran antara Kaisar dan Dao. Tunggu. Mata Ye Chen seterang obor, dan dia secara naluriah berpikir bahwa itu adalah Kaisar Huang, Hongyan, atau Dewa Perang Xingtian yang mungkin telah bertemu dengan makhluk tertinggi dari wilayah luar, dan bisa mencium aura dari setan melalui langit tak berujung. Yang membuatnya mengerutkan kening adalah tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka bertiga. Melihat ke langit dari kejauhan, dua sosok di kehampaan bertarung dengan sengit, satu adalah kaisar tertinggi dari iblis surgawi, dan yang lainnya adalah para dewa dan manusia, mengenakan baju besi kuno dan memegang pedang peri berdarah. Seorang kaisar semu. Itu harus menjadi puncak Seon. Raja Dewa Jiu Tian. Kaisar Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan mengenali pria berbaju zirah, bernama Jiu Tian, bernama Jiu Yuan Celestial Body, bernama Raja Dewa Jiu Tian, dan merupakan jenderal nomor 1 di bawah Kaisar Zhanggu, meskipun dia belum pernah melihat sebelumnya orang yang sebenarnya telah melihat patungnya, dan dia telah menciptakan legenda abadi. Tampaknya Kaisar Zhanggu juga membawa para jenderalnya ke zaman prasejarah purba. Alasan mengapa Raja Dewa Sembilan Surga ada di sini adalah karena ia memiliki misi yang sama dengan Dewa Perang Xingtian, yaitu kembali ke surga. Untuk menyelamatkan tentara Jalan Taiko telah runtuh. Engah. Ketika dia melihatnya, Raja Dewa Sembilan Surga berdarah dan ditusuk oleh Kaisar Iblis Surga dengan tombak, dan tubuh Dewa kuno hampir dihancurkan secara paksa. Mati. Kaisar Iblis Surgawi menyeringai, dan Ling Tian melemparkan tombaknya ke bawah. Sembilan surga Dewa Raja bergoyang, dia bahkan tidak bisa berdiri diam, baju perangnya hancur, tubuhnya berlumuran darah, dan setiap bekas luka di tubuhnya bertahan dengan niat membunuh Kaisar. Itu bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena basis kultivasinya benar-benar ditekan, dan lawannya adalah Kaisar. Dia hanyalah Kaisar semu. Ledakan. Ye Chen melangkah melintasi ketiadaan, dan mengayunkan telapak tangannya. Ekspresi Kaisar Iblis Surgawi tiba-tiba berubah, dia bahkan tidak melihat siapa yang melakukan serangan, dia hanya melihat tangan emas besar dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, sebelum cetakan telapak tangan tiba, hatinya tidak bisa menahan gemetar. Dalam sekejap mata, dia mengorbankan visi jalan Kaisar. Hal yang memalukan adalah bahwa penjaga penglihatannya tentang jalan Kaisar begitu rapuh sehingga dihancurkan oleh telapak tangan Ye Chen, dan tubuh Kaisar juga hancur, hanya menyisakan cara hidup Kaisar ilusi, tetapi juga di musim gugur, inci demi inci berubah menjadi abu terbang. Ketika dia tiba, dia bahkan tidak melihat siapa itu, tetapi hanya melihat sosok emas di kejauhan, yang sangat menyilaukan, dan dia tidak dapat melihat wajah aslinya dengan jelas.
Dewa Raja Sembilan Surga tercengang, matanya penuh ketidakpercayaan, sungguh dewa. Kaisar yang tidak tertekan sebenarnya dipukul dengan satu telapak tangan, seberapa kuat orang yang melakukan serangan itu. Dia melihat ke belakang tanpa sadar, dan melihat Ye Chen di matanya. Ekaristi. Ekaristi Kaisar Cheng. Visi Raja Ilahi tidak rendah, dan dia bisa melihatnya sekilas. Itu karena saya melihatnya sehingga saya terkejut. Melihat seluruh sejarah surga, ada banyak fisik suci Da Cheng. Ini adalah pertama kalinya saya melihat fisik suci Dao Chengdi. Tidak heran itu bisa membunuh seorang kaisar dengan satu telapak tangan. Saat berbicara, Ye Chen telah jatuh dari langit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meletakkan telapak tangannya di bahu Raja Dewa, dan menggunakan kekuatan ilahi untuk menghapus niat membunuh untuknya, dan juga membantunya menyembuhkan tubuh yang rusak. Dewa. Dengan hanya satu pandangan, dia melihat melalui Raja Dewa Sembilan Surga, ada kekuatan misterius yang tersembunyi di tubuhnya, jenis yang dapat membunuh Kaisar Agung, itu harus diperoleh dari prasejarah kuno, tetapi itu tidak dapat bertahan selamanya, setiap poin yang digunakan berkurang satu poin, pada saat ini, kekuatan itu sudah hilang. Tidak banyak yang tersisa, dan jika bukan karena ini, Kaisar Iblis Surgawi mungkin bukan lawan dari Raja Dewa. Generasi yang lebih muda luar biasa. Raja Dewa Sembilan Langit tertawa lelah, tetapi juga tersenyum puas. Senior, apa yang terjadi dengan dunia kuno? Ye Chen segera bertanya, terus menanamkan kekuatan ilahi. Aku tidak tahu. Dewa Raja Sembilan Surga menggelengkan kepalanya dengan ringan, suaranya serak, Kaisar hanya memintaku untuk kembali ke surga. Untuk memindahkan penyelamat. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan mendapat jawaban yang tepat dari Raja Dewa, yang mengkonfirmasi tebakan sebelumnya. Memang ada perubahan besar pada zaman prasejarah kuno. Yang pertama adalah Dewa Perang, Xing Tian. Dan yang terakhir adalah Raja dari Sembilan Surga. Hanya dengan demikian para dewa di bawah kursi mereka akan dikirim kembali ke surga. Melihat ekspresi sedih Raja Dewa Sembilan Surga, orang dapat mengatakan bahwa dia bukan satu-satunya yang keluar bersama, sedangkan yang lainnya, kebanyakan dari mereka telah dimakamkan di Jalan Taiko, seperti kehidupan pertamanya di masa lalu. Kemudian, Senior, apakah kamu pernah melihat Kaisar Huang, Santo Wanita, dan Dewa Perang? Tanya Ye Chen, dan mempersembahkan pengorbanan kepada asal-muasal Jalan Kaisar. Di Huang, apakah dia masih hidup? Tubuh suci wanita, Xing Tian juga hidup. Pikiran Raja Dewa Langit Sembilan terputus, tetapi ekspresinya terkejut. Terkubur. Ada juga Santo Wanita, Santo Kuno dan Perempuan. Apa-apaan? Kehidupan Xing Tian cukup besar, dan dia masih hidup. Ye Chen tersenyum, Raja Sembilan Langit tidak tahu, dan itu masuk akal. Dia melewati kesadarannya dan memberitahunya banyak hal. Dewa Raja Sembilan Surga membacanya, dan menghela nafas tanpa henti. Dia tidak tahu bahwa begitu banyak hal menarik terjadi pada keturunan surga. Dia pasti melewatkan banyak drama indah, seperti Kaisar Huang dan Hongyan. Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Setelah sekian lama, aku mendengar tanggapan dari Raja Dewa Sembilan Langit. Ye Chen terdiam, dan mengerutkan kening lagi. Tingkat kerusakan jalan ini jauh lebih serius dari yang kita bayangkan. Raja Dewa Sembilan Surga berkata perlahan, butuh waktu ribuan tahun bagiku untuk memahami bahwa Jalan Taiko rusak, tidak hanya di 3 atau 2 tempat, tetapi di 2 tempat. Jalan Taiko tidak terhubung dari awal sampai akhir. Ye Chen langsung mengerti ketika Raja Dewa mengatakan ini. Saya tidak tahu berapa banyak bagian dari Jalan Taiko yang telah rusak. Alasan mengapa 3 di Huang dan di Huang tidak ditemukan mungkin karena mereka tidak berada di bagian yang sama. Dan celah yang dia masuki kebetulan mengarah ke bagian Jalan Taiko ini, atau dengan kata lain, karena dislokasi ruang dan waktu dari bagian retakan, dia seharusnya tidak mencapai bagian ini, melainkan tiba di bagian ini. Ini mudah dijelaskan. Sebelumnya, Kaisar Iblis Surgawi jatuh dari celah itu, jelas bukan dari sini. Jika ada Kaisar Iblis Surgawi di bagian jalan kuno ini, Raja Dewa Sembilan Surga tidak akan hidup. Bahkan Kaisar Agung tidak bisa bertarung, apalagi Kaisar Langit. Jadi, dari mana ia jatuh, dan kemudian masuk melalui celah itu belum tentu merupakan bagian asli dari jalan kuno itu. Adapun untuk memindahkan penyelamat, ini sangat sulit dilakukan sendiri. Jalan Taiko telah rusak, dan hanya permaisuri pengadilan surgawi yang dapat melanjutkan. Mereka yang pergi, jika kebetulan bertemu dengan celah, mereka akan memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi mereka harus membidik, karena mereka dapat jatuh ke 3 alam surga, mereka juga dapat jatuh ke alam luar, jika mereka tidak sengaja pergi ke alam luar, mereka akan mati secara menyedihkan. Fakta telah membuktikan bahwa peluang untuk jatuh kembali sangat kecil.
Selama bertahun-tahun, ada cukup banyak Outland Supremes dan Demon Soldiers dan Demon Generals yang telah jatuh ke surga, tetapi mereka belum pernah melihat satu orang pun dari surga jatuh. Kembali mungkin mereka telah menemukan celah, sayangnya, nasib buruk, tidak jatuh ke surga, tetapi jatuh ke domain luar. Di era memandang wajah ini, keberuntungan sangat penting. Selain itu, dalam kehidupan pertamanya, bahkan jika tidak ada makhluk tertinggi dari wilayah luar di jalan Taiko, dia tidak akan dapat mencapai kehancuran besar primordial, hanya karena jalan ini rusak, dan tanpa permaisuri surga, itu akan sulit bagi siapapun untuk datang. Bayi kecil, kamu masuk melalui celah. Kata Raja Dewa Sembilan Surga, dan menatap Ye Chen lagi. Seperti kata senior, Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Raja Dewa Langit Sembilan menghela nafas, dia telah melihat celah sebelumnya, dan dia telah melihat orang memasuki celah, dan tidak ada berita setelah memasuki celah. Dia mungkin telah kembali ke surga, dia mungkin telah dihancurkan oleh kekuatan terlarang di lorong, atau dia mungkin telah jatuh ke surga alam iblis atau alam iblis jahat. Namun, sebagian besar dewa dan jenderal yang keluar dari prasejarah kuno masih dihancurkan di jalan kuno. Dia adalah yang paling beruntung di antara mereka. Tidak banyak makhluk tertinggi dari domain luar di bagian jalan kuno ini. Di paling tidak ada kaisar dan kaisar surgawi, sihir. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan darah meluap dari sudut mulut raja. Tidak hanya itu, rambut panjangnya yang berlumuran darah juga berubah menjadi untaian seputih salju, dan sepertinya umurnya telah dihitung. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena kekuatan kuno dan prasejarah di tubuhnya, yang menopangnya dalam kegelapan, dia mungkin akan berubah menjadi debu waktu. Selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak pertempuran, kekuatan itu telah habis, dan batasnya juga akan berakhir. Senior, ayo tidur sebentar. Ye Chen akhirnya menarik tangannya, tetapi menggunakan cara keabadian kaisar, menyegel Raja Dewa Sembilan Surga, tetapi Jenderal Dewa ini tidak dapat dibiarkan mati karena usia tua, dia perlu menemukan dunia prasejarah kuno untuk membuka segelnya. Masukkan Raja Dewa ke dalam kuali, dan dia mengikuti satu sisi untuk menemukannya. Dia tidak tahu di mana tempat ini, bagian mana dari jalan Taiko itu, tetapi dia hanya tahu bahwa langit dan bumi ini sangat luas, sangat luas. Dia meremehkan jalan ini, dia pikir dia bisa menemukan Di Huang, Hong Yan dan Xing Tian dengan masuk melalui celah, tapi nyatanya, akan lebih sulit menemukan mereka bertiga daripada naik ke langit, kecuali dia melanjutkan jalan Taiko, sayang sekali, dia tidak memiliki kekuatan gaib itu. Dan situasinya saat ini agak memalukan, sepertinya dia telah terjebak di bagian jalan kuno ini, dia tidak bisa pergi ke prasejarah kuno, dan dia tidak bisa kembali ke tiga alam surga. Tetapi jika tujuannya tidak tepat, akan lebih memalukan jika Anda jatuh ke alam iblis surgawi dan iblis jahat. Permaisuri surga kuno benar sekali tidak mengizinkannya datang. Wanita itu sepertinya sudah mengetahui situasi jalan Taiko. Begitu dia datang ke jalan Taiko, akan sulit untuk kembali. Selain itu, ada kemungkinan dihancurkan kapan saja kehidupan pertamanya adalah contoh yang baik.